Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 1023, hadis nomor 1729, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Jarir ibni Abdullah al-Bajali fi safarin. Saya pernah berangkat bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali dalam satu safar. Fakana yakhdumuni. Ternyata kemudian dia melayaniku, ya, menyiapkan makannya, kendaraannya, minumnya, kursinya. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepada dia, la taf'al. Jangan, enggak usah. Faqala, tapi Jarir menjawab, ini qad ra'aitul ansor tasna'u bi Rasulillah syai'an. Sungguh aku telah melihat bagaimana kaum Ansor memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang kecil sekalipun, syai'an. Alaitu an la ashaba ahadan minhum illa khodamtuhu. Aku bersumpah tidak akan menemani salah seorang dari kaum Ansor pun kecuali aku akan melayaninya. Padahal dalam riwayat lain dijelaskan Jarir akbar min Anasin. Jarir itu lebih tua daripada Anas. Ya, meskipun sama-sama tua. Jarir sudah kita bahas, ya, masuk Islamnya di masa akhir sudah Fatu Makkah bareng Abu Hurairah dan lain-lain, dan beliau seorang Arab yang sangat ganteng meski sudah tua, dan beliau yang pernah bersumpah atau dibaiat oleh Rasul untuk selalu tulus membantu kaum muslimin, an-nusi ala kulli muslim. Salah satu yang terkenal dari beliau itu kalau transaksi sok nawar teh lain nawar lebih murah, tapi nawar lebih mahal. Ini berapa? Ini 200 dirham. Enggak, terlalu murah. Ini harusnya 300 dirham, nah gitu, saking ku jujurna. Kalau kita kan tahu barang bagus juga tetap nya nawar teh diperas nepikeun ka komo ibu-ibu mah. Sebenarnya 100.000, 10.000 lah. Ya, sadis nawarna. Nyawa tukang dagang teh yang beunghar, yang haji. Yang kedua, ini jadi dalil bahwa memang perlakuan baik seseorang di dunia itu akan dibalas sejak di dunia. Kita tulus mengabdi kepada orang lain, maka akan ada banyak juga orang lain yang tulus mengabdi, melayani kepada dia. Maka ketika kita merasa tidak dilayani, tidak dihormati, gak usah menyalahkan siapa-siapa. Ya, lebih baik kita muhasabah mungkin karena kita sendiri kurang maksimal dalam melayani orang lain, dalam menghormati orang lain. Hasil perjuangan, hasil pengabdian itu akan setara, ya, dengan sejauh mana kualitas perjuangan dan pengabdian kita. Dan kita jangan fokus kemudian berharap pamrih tentunya. Dan itu mah alami. Orang ikhlas itu kan tidak harap pamrih.
Kalaupun ada ya alhamdulillah, kalaupun tidak ada tinggal introspeksi, oh berarti saya kurang maksimal. Kemudian hadis ini menggambarkan betapa maksimalnya Ansor dalam membantu melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus Anas bin Malik. Ketika Nabi hijrah itu usia Anas 10 tahun dan oleh ibunya 10 tahun maka opatnya dititipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nitip, ini anak saya, karena dulu single parent ya, ibunya masuk Islam bertengkar dengan bapaknya Anas, lalu bapaknya Anas kabur ya, dan tidak pernah kembali karena mati ya, di tengah jalan. Itu dititipkan ke Nabi, ini saya nitip untuk jadi pembantu Nabi. Maka Anas itu memang pulang ke rumahnya, tapi sehari-harinya di rumah Nabi melayani Nabi. Sampai urusan menyiapkan sepatunya, airnya. Kalau Nabi mau ke toilet, Anas menyiapkan airnya. Kan kebayangnya budak kurang umur 10 tahun sidang candi mah boro-boro di imah batur. Paling stres di mana-mana. Pembinasakan asrama pesantren di dieu nu badag geus terkenal lah nu ngaranna budak lalaki hese diatur ya. Bahkan saya kemarin komplain di satu lembaga pendidikan cite kelas teh asa kurang maha ngeunaheun, asa jauh ti peradaban gitu. Alus kena di pasantren anak di dieu mah ustaz karakter peserta didikna teu beradab. Geus nyiapkeun 50 beak 50 anak teh kursi. Kabel dileuwihan 10 beak. Teu kauk meuli nu anyar can sataun rusak jeung rusak we cenah gitu. Bukan karakter barudak di urang kadar itu. Totalitas sampai tahun Nabi wafat itu si Anas bin Malik 20 tahun beliau terus mendampingi. Makanya Jarir sampai bersumpah, dulu juga Anas gitu ke Nabi, saya sekarang kepada Anda mau begitu. Kemudian bab keutamaan al-Asy'ariyin. Al-Asy'ariyin sudah pernah kita singgung dulu. Ini bareng dengan Muhajirin yang hijrah ke Habasyah. Jadi masuk Islamnya di Makkah, tapi karena situasinya sedang gawat, sahabat Nabi pun banyak yang diungsikan ke Habasyah. Nah, Al-Asy'ari ini ketika masuk Islam, Nabi sarankan nanti saja, sekarang pulang saja ke kampung kalian di Yaman. Nanti kalau mendengar kita sudah aman, silakan datang lagi. Nah, datang-datangnya itu nanti ya, start tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah menjelang Fatu Makkah. Asy'ari ini datang lagi ke Nabi Muhammad SAW setelah dapat kabar bahwa kondisi Nabi di Madinah sudah stabil. Pemimpinnya Abu Musa. Anaknya nanti Abu Musa ini Abu Burdah, dua-duanya sahabat Nabi dan sahabat yang mulia, banyak jasanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji al-Asy'ariyin, inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail. Saya sungguh mengenal, jadi apal gitu ngadengi sorana, mengenal suara kelompok-kelompok atau sekumpulan tuhnya kampung lah. Rufqo itu
orang-orang yang berkumpul di satu tempat, ya, nama RT lah. Orang-orang Asy'ariyin suara mereka membaca Al-Quran ketika masuk malam taye, ya, yang sering saya kampanyekan bae tong bosan-bosan penting teh jang ngaji Quran lain jang YouTube, jang nyetel TV, jang ulin nyamunang kali-kali mah tapi tong nepikeun ka unggal penting mun bisa mah kewek ulin mah nya ti beurang penting mah jang ibadah waktuna warattilil Qur'ana tartila kan gitu kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alai warattilil Qur'ana tartila berlakukan jam malam ketika masuk malam dan yang dimaksud adalah sholat malam. Sholat malamnya jadi ciri khas orang Al-Asy'ariyin teh ditararikeun. Sholat tahajudna teh nepikeun ka mun asup ka RT 7 teh raeng kadengi anu ngararaji Quran dina sholat di rumahnya masing-masing. Mun aya mah raeng barudak gararan raeng nya capek nyarek. Wa arifu manazilahum min aswatin bil Quran bil dan saya tahu tempat-tempat mereka dari suara mereka membaca Al-Quran di waktu malam. Abu Musa belah ditu, ieu belah dieu, ieu belah dieu. Semuanya kompak. Mereka kalau masuk waktu malam teh sarolat malam suaranya dikeraskan. Ini jadi dalil para ulama sepakat dianjurkan atau bagus sholat malam suaranya dikeraskan. Saya pribadi tidak karena memiliki keterbatasan dalam suara. Ya. Sekali meman taraweh WG isukna seripuh. Ya. Jadi kalaupun kemudian Bapak memiliki kelebihan suara dikeraskan, nah inilah kelebihan Al-Asy'ariyin. Ya. Saya sepanjang umroh ngadengi orang Arab ngararaji dek sahawai bahkan rakyat biasa aralus gitunya abang orang Arab ngarajina teh aralus suaranya bagus pas gitu makhrajna teh karena sebagaimana saya video kan ya, jadi ba'da asar ba'da subuh itu di Masjid Nabawi di Masjid Nabawi halako isteka itu ya. Belah dieu belah ditu ngajapan baru di video statuskeun lain pamer dawuh video abdian di dinya nama. Nah, ti mimiti halako budak leutik nya dewasa nepikeun ka kolot aya. Sampai saya yang lewat di geruan, "Tah, ya najlis mana?" Lah rek balik cetek dahar. Ini pada asar, pada subuh itu langsung bikin halako. Di asar we ka magrib teh waktu jang ngaji we nya jiga di urang we. Jadi pada asar barudak ngararaji ngan barudak na unggul kolotna teu gitu. Pada subuh ge di urang pun bodak itu tara rumbang pada subuh itu ngararaji budak leutik. Jadi udah terbiasa dengan ngaji Quran mata kerma aya anugerah lisanul Arab, kemudian suaranya pada bagus, ya dadahana tu korma urang mah gorengan wae unggal usik. Jadi pas gitu ngamalkeun sunah tiap malam dikeraskan teh memang pas ya suarana bararagus. Jadi Nabi sampai tahu ini suara ini di sini, ini suara ini datangnya dari sana, dari sini gitu. Itu ciri khas Al-Asy'ariyin. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar, meskipun saya tidak melihat posisi mereka di siang hari. Jadi Nabi nggak tahu ini dia rumahnya di mana kalau di siang hari. Yang ini rumahnya di mana. Tapi tahunya itu di malam hari. Kalau dia ngaji Quran, oh si eta teh geuning orang dia. Ya, si eta teh geuning orang dia. Si bapak ini ternyata orang sini. Tahu dari mana? Dari suaranya.
Wa minhum hakim, di antara mereka juga ada hakim. Hakim di sini bisa nama, kata para ulama, bisa juga sifat, orang bijaksana. Idza laqiyal ghail, kalau dia bertemu pasukan berkuda musuh, qala lahum, dia berkata kepada mereka. Ini mereka di sini, kata para ulama, bisa dua maknanya. Bisa mereka orang kafir, bisa mereka teman sesamanya. Inna ashabi ya'murunakum an tanzuruhum. Jadi kalau bertemu musuh langsung nantang. Sahabat-sahabatku memerintahkan kalian agar kalian menunggu mereka. Sok taguan, tong kabur, balan saya datang. Saya juga akan menunggu di sini. Maksudnya sok kayu, ya, tarung sampai habis. Tong kabur, bahkan nanti ketika teman-teman saya datang. Ya kompak. Ya Asy'ariyin ini orang yang kompak. Ya siga di pimpinan jamaah, di pimpinan cabang kan. Bisa cek mana cabang anu kompak, mana jamaah anu kompak, mana anu henteu gitu. Ieu mah guyub rukun. Urang guyub teh pas mancing we mancing guyub, ngaji se guyub. Mancing ulin. Gararuyu ngaji masih. Ini mah ngaji Quran kompak, jihad kompak gitu. Bebarengan kamu mana teh gitu. Atau kalau ini ditujukan kepada sesamanya, hei, sahabat-sahabatku memerintahkan kalian untuk menunggu, jangan kabur. Kita bareng, serang bareng-bareng sampai tuntas, sampai habis. Itu karakter al-Asy'ariyin, keur perang bareng, ngaji bareng, kemana kompak we gitu. Nah ini tentu Nabi SAW sampaikan untuk dijadikan uswah hasanah, karena memang satu paket ya. Kalau orang sudah ahli Quran, dia akan menjadi mujahidin. Kalau orang sudah total hidupnya mengabdi untuk Al-Quran, berarti tertanam keimanan yang kuat dalam hati, maka total ya. Maka dari itu surat Al-Anfal teh kan tentang perang, perangnya perang Badar. Al-Anfal teh tentang gunimah, harta, pembagian harta sesudah perang itu riweuh, keur mimitian perang Badar teh. Yas'alunaka 'anil anfal walil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum teh bereskeun tong parasea gitu. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Tuh, jadi kalau diarahkan, kalau kamu betul ahli dzikir, kalau kalian betul ahli Quran, yang ketika dibacakan Al-Quran merasa tentram, nah meniriwe urusan ukararieu gitu. Urusan dudunya sampai konflik, sampai tidak guyub di dalam barisan perang, tidak sofan. Ini berarti masih kaburo maktan indallahi an taqulu mala taf'alu taquluna taqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Masih bohong ngaku iman tapi aidina perang hese ngabaris. Berarti ngajina can balalener gitu. Dan ini terasa ya oleh kita, jangankan di dunia jihad perang, di dunia pergerakan wae ya, pergerakan permasjidan, pergerakan perormasan, perpesantrenan ya. Di pasantren guru-guru geus rariweuh urusan dudunya, wah hese kompak keur membangun bagaimana ini pesantren. Susah. Riweuh dudunya we. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyyin, orang-orang asy'ariyin itu, ini lagi-lagi Nabi muji al-asy'ariyin. Idza armalu fil ghazwi, kalau mereka
sedang dalam peperangan, au qalla ta'amu yalihim bil Madinah, atau menipis makanan keluarga mereka di Madinah. Kan teu jiga urang tinggal indit ka pasar asal punya uang dulu kan kudu neangan heula ka hutan, ka kebon, harus cari dulu pasarnya, siapa yang menjualnya ya. Nah, kalau menipis stok barang mereka sembako di Madinah, jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Nah, ini hebatnya. Kompak. Mereka mengumpulkan semua makanan yang tersisa dalam satu lembar kain. Nya nama dina spanduk. So, ini bapak-bapak jamaah atau boga naon di imah bawa kabeh ka dieu. Sesa-sesana. Udah gitu summa qatasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Kemudian mereka membagikannya di antara mereka dalam masing-masing wadah mereka dengan rata. Jadi kalau saya asalnya punya 10 kilo bawa, bapak aya nu 1 kilo beas bawa, aya nu ngan 1 liter bawa gitu. Kumpul misalkan jadi 50 kilo, jamaah aya 50 orang bagi 1 kilo sewan. Jadi saya yang 10 kilo jadi menang 1 kilo, bapak-bapak anu ngan saos jadi 1 kilo. Nah gitu. Itu bagaimana guyub rukunnya, kompaknya orang-orang Asy'ariyin. Dan itu enggak menunggu dikomando oleh Rasul. Sudah kompak orang-orang Asy'ariyin itu. Kabilah itu menaina mau ukuran menurutnya di orang jamaah taubah, jamaah burkon kompak. Kalau tahu ada orang yang susah sok kumpulkeun, bagikeun, bagi rata. Summaktasamuhu bainahum fi nahin wahidin bisawiyah, bagi rata, fahum minni, mereka adalah bagian dariku, wa ana minhum, dan aku juga bagian dari mereka. Wah, Rasulullah leuwih ti kitu. Ya, sudah sering kita bahas bagaimana kedermawanan Rasul, punya hamba sahaya banyak, sugan ku Rasul teh dipake atau dijual buat Rasul. Bahkan Fatimah minta 1 pun buat pembantu. Kata Nabi ke Fatimah, "Neng mah tiap sebelum tidur baca aja subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu lebih baik daripada pembantu. Ini pembantu mau bapak jual semuanya buat makan ahlus suffah. Jumlahnya 70, pasta santri disakan ayeuna." Jadi jang masihan tuang ka santri sakan teh Rasulullah siap ngajual barangna, abdi mah antep daya kolotna sanama layar. Kebutuhan santri sakan tuh per bulannya 8 sampai 10 juta. Makan unggul teh. Can listrik, can cai. Can teu dihitung, jang makan unggul tuh sampai 8 10 juta nya kumaha frekuensina we. Meloba acara mungkin kulit tambahan masak. Di Rasul itu sampai sebegitunya jual barang beliau lalu kemudian buat makan ahlu sufa 70. Jadi bukan berarti Rasul tidak mengamalkan ini. Maka tadi kata Rasul, saya bagian dari mereka. Rasul itu lebih dari itu. Ya ajwadan nas, kata Ibnu Abbas. Beliau orang yang paling dermawan. Selalah yang masih panjang. Insyaallah kita sambung di kabilah-kabilah lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.